Tadi udah ngomong pulp and paper ya Pak ya tadi ya. Ya. Saya yang pulp paper aja deh kalau gitu deh. Oke, silakan pertanyaan ya. Uh, jadi salah satu ilmu kan saya baru baru pemula nih Pak di saham ini Pak. Oh ya. Terus salah satu ilmu Bapak tuh menurut saya yang apa? Yang baik itu adalah menentukan nilai wajar dari suatu saham itu yang menurut saya ada seni, ada artnya di situ, nggak hanya PDP di bawah satu saja gitu. Ya memang dan namanya seni itu ya berarti kan gampang-gampang susah. Enggak ya kan? Iya Pak, Enggak sesederhana itu. Oke, lanjut. betul Pak. Saya megang INKP Pak, tapi harganya INKP turun. sekarang berapa? INKP sekarang 7.025 Pak. Belinya Pak Aldi di harga berapa? Saya sudah average down di 7.500 gitu Pak. Walaupun masih Average kecil gitu Pak. average down berarti average down itu harga rata-ratanya sekarang Iya, 7.500. iya. Oke, terus? Oke. Kan pernah bilang juga bahwa pasar tuh kadang-kadang lebih tahu daripada uh, pemula lah seperti saya lah gitu ya Pak. Nah terus tapi saya cari tadi tuh nggak nemuin masalahnya tuh Pak. Nah jadi saya tuh pengen tahu sebenarnya harga wajar INKP tuh berapa sih Pak? Cara menghitungnya tuh seperti apa harganya atau PBV wajarnya tuh INKP tuh seberapa sih? Oke, oke, Dan oke. juga mungkin gudang garam juga Pak itu kalau boleh. Gudang garam sebenarnya cara menghitung harga wajar PBV wajar tuh berapa sih kan ada juga pengaruh orang menghindari rokok karena COVID gitu. Itu gimana tuh Pak? Enggak, tapi sebenarnya gini, tadi kan Pak sebentar, sebentar saya cari ini dulu. Pak Aldi, sudah berapa lama di pasar modal? Sudah berapa bulan atau berapa tahun? Belum 2 bulan Pak. Oke, ya berarti ya masih raba-raba lah. Iya Pak. Gini, apa nikmati aja itu yang bisa saya sarankan dan saya katakan juga dalam beberapa bulan ke depan itu akan luar biasa deg-degannya. Itu harus dinikmati Pak. Nggak bisa langsung profit atau bagaimana. Kemudian masalahnya di sini kalau saya lihat ya bukan INKP-nya ataupun GGRM-nya, tapi lebih ke eh, ya menghitung harga wajarnya itu sendiri. Nah, tapi saya coba jelaskan yang INKP apa ya. Jadi gini, INKP ini kalau secara laporan keuangan saya sudah jelaskan dan secara valuasi juga saya sudah jelaskan harga sekarang itu murah, di harga 7.000 itu murah. Dan kemudian terakhir itu laba dia udah naik, ROE-nya dia juga sudah 12%, sekarang ini PBV-nya hanya 0,6. Secara mudahnya, secara standarnya dengan PBV 12%, itu pahit-pahitnya PBV dia harusnya 1 kali lah. Karena sekarang 0,6 ya berarti dia bisa naik sampai sekitar 11.000. Dan apakah INKP pernah naik sampai 11.000? Pernah. Malah lebih tinggi dari itu. Sekarang kita lihat. Ya. Nah, misalnya ini ya. Ini kan pergerakannya INKP nih. Nah, salah satu perbedaan antara pemula dengan pengalaman adalah biasanya kalau pemula itu masih lihat pergerakan harga sahamnya tiap hari, Pak. Betul nggak? Betul Pak, betul Pak. Nah, dan tidak bisa membayangkan bagaimana kira-kira ke depannya harga saham ini bakal kemana. Artinya gini, kalau misalnya dilihat harga INKP sekarang 7.000, ya kita berpikirnya, ya berarti ke depannya bakal berapa nih nggak ada bayangan sama sekali. Yang kita tahu adalah saat ini INKP 7.000. Atau kalau gudang garam berapa ya saat itu gitu. Kita sama sekali tidak bisa membayangkan ke depan ini dia bakal naik atau turun dan itu wajar. Ya itu tadi karena masih belum cukup pengalaman ya. Nah, tapi begini. Pertama saya kasih tahu ininya dulu. Kenapa pada tahun 2020 lalu INKP ini naiknya cukup signifikan, sangat signifikan dari harga 5.000
sampai puncaknya pada bulan Februari 2021 itu hampir saja dia tembus 15.000. Berarti kan ini naiknya 3 kali lipat. Nah, tapi setelah itu dia turun lagi, mentok sampai kemarin di 6.100, lalu naik ke 8.000, sekarang dia turun lagi ke 7.000. Ini yang kita sudah lihat pergerakan di masa lalu. Tapi ada pergerakan di masa yang akan datang yang belum ada chartnya karena memang belum terjadi. Nah, jadi kan kita hanya bisa lihat yang ininya saja kan. Nah, tapi sebenarnya yang ke depan ini kita bisa lihat juga dengan penjelasan sederhana seperti berikut. Intinya gini. Tadi Pak Aldi sudah menyampaikan bahwa dicari-cari berita nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Dan laporan keuangan juga saya bisa katakan masih bagus, valuasi juga masih murah. Nah, yang sekarang kita bisa lihat berikutnya adalah dari sisi pergerakan harga ini. Jadi saya juga cukup paham teknikal sederhana, Pak. Teknikal sederhana yang nggak usah pakai nggak usah pakai. Ini kan indikator macam-macam ya. Ada moving average, Bollinger Band, RSI, MACD ya. Alligator, Aron, dan seterusnya. Saya sama sekali tidak pakai semua indikator tersebut. Saya hanya melihat chart begini saja. Dan ini analisanya. Pertama, ketika harga INKP terus turun dari 14.000 pada bulan Februari 2021 sampai pada bulan Agustus kemarin mentok di 6.000 pas ya, 6.000 lah, 6.000 pas di sini. Itu karena apa? Satu, karena IHSG-nya ya pada periode yang sama itu memang cenderung turun ya. Meskipun turunnya nggak banyak, tapi IHSG waktu itu di 6.400 sekian, sekarang 6.100, jadi dia turun gitu. Jadi yang sebenarnya turun itu nggak cuman INKP, tapi banyak saham-saham lain juga. Nah, tapi INKP ini turunnya termasuk dalam. Kenapa? Ya karena sejak awal di harga 14.000 ini valuasi dia sudah tidak murah lagi, dan yang kedua, labanya dia di tahun 2021 sampai kuartal 1 kemarin itu turun. Labanya turun dia. Makanya 3 hal ya, IHSG-nya turun, valuasinya dia pada harga 14.000 itu sudah mahal, dan yang terakhir adalah kinerjanya dia turun. Maka sahamnya terus turun. Nah, kemudian pada bulan Agustus, apa yang terjadi? Laporan keuangan INKP untuk kuartal 2 dirilis, dan kali ini labanya naik. Karena pada saat yang sama pada harga 6.000 ini dia valuasinya sudah murah. Ingat loh Pak, tadi kan saya bilang INKP itu di 5.000 nih. Dari 5.000 ini dia naik sampai 14.000. Nah, sekarang harga dia di 6.000. Ya nggak jauh-jauh dah kan dari 5.000 itu. Nah, dia kemudian naik lagi karena apa? Ya karena valuasinya satu sudah murah ya, meskipun IHSG-nya ya masih tertekan, ini masih sideways, belum naik lagi seperti itu. Tapi dia kemudian naik dengan cepat karena laporan keuangannya itu menunjukkan perbaikan. Nah, tapi biasanya begini Pak, psikologisnya. Jangan lupa, Pak Aldi tadi bilang belinya di harga 7.500 average-nya. Tapi ada banyak investor lain yang nyangkut, yang belinya di 14.000, 13.000, 12.000, 10.000, 8.000, dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan ketika tiba-tiba INKP naik begini? Seringkali mereka kemudian jual, mumpung lagi naik gitu loh, di harga 8.000 ini. Maka di sini bisa perhatikan Pak, ya, ada namanya itu resisten. Ada tiga bukit gitu loh. Nah ini satu ya, ini dua, ini tiga. Ada resisten di harga 8.000. Nah setelah itu dia turun dulu. Ini namanya saya sebut dengan cooling down. Melambat dulu sebentar. Karena dia akan ambil energi, ambil ancang-ancang untuk nanti coba naik lagi untuk coba tembus 8.000 ini. Karena dia sudah 3 kali coba tembus, 3-3-nya gagal. Nah tapi di harga 7.000 ini, nah di sini ada secara historis ya dia pernah di 6.800 ini mentok gitu, nggak turun lebih dalam lagi gitu loh. Nah di sini nih, kalau misalnya di harga 7.000 ini atau di 6.800 itu dia nggak tembus ke bawah ya, artinya dia masih ada kemungkinan untuk lanjut naik ke atas lagi, dan kali ini akan mencoba tembus 8.000 lagi, dan harusnya kalau udah percobaan keempat harusnya dia akan berhasil. Jadi setelah 8.000 itu dia akan breakout gitu loh.
Setelah breakout itu dia bisa ke 9.000, 10.000 dan seterusnya. Nah, jika disimpulkan Pak Aldi, ya, INKP secara teknikal sekarang ini bahasanya lagi konsolidasi. Dia lagi cooling down dulu, ya. Tapi secara tren dia udah bagus. Penurunan downtrendnya dalam jangka panjang dari 14.000 sampai mentok di 6.000 itu sudah patah ketika dia kemarin naik sampai 8.000 itu. Dan sekarang dia turun ke 7.000 itu masih cooling down. Beda ceritanya kalau dari 7.000 ini dia lanjut turun balik lagi sampai di bawah 6.800. Itu berarti lanjut lagi downtrendnya. Tapi secara valuasi, secara kinerja laporan keuangan, secara prospek ke depan ya, karena kertas itu sekarang semakin dibutuhkan loh Pak sebenarnya. Untuk paket, untuk tisu dan seterusnya ya. IHSG juga ya harusnya mau turun sampai berapa sih? Enggak lah. Saya pikir harusnya 7.000 ini udah mentok lah. 7.000 atau 6.900 ini udah mentok. Nah, baru setelah itu dia akan ancang-ancang coba naik lagi. Dan kali ini kalau nanti dia tembus 8.000 harusnya udah breakout. Tadi kita bicara soal Adaro. Adaro, kita lihat coba pergerakannya ya, Adaro. Loh, mana ini Adaro nih? Nah, ini dia nih. Adaro ini ya, ini juga dia ada beberapa bukit nih Pak. Nah, pas di sini dia 1.300, di 1.400 turun lagi. Lalu di sini 1.400 turun lagi. Nah, percobaan ketiga dia udah tembus langsung 1.500. Ini dia sudah breakout istilahnya gitu. Kalau misalnya INKP tadi belum, 3 kali percobaan, 3-tiganya masih gagal. Nah, tapi nanti akan ada percobaan keempat harusnya berhasil. Dan kalau udah tembus ya breakout harusnya bisa naik sampai berapa aja? Mungkin bisa sampai 10.000. Nah, jadi kenapa dalam hal ini kita jangan lihat tiap hari gitu ya, karena nggak tahu ya, kalau kan sekarang katanya ada cara-cara trading yang harian ya, scalper apa segala macam ya, dan saya sih tidak paham dan tidak tertarik juga untuk mempelajarinya. Tapi kalau misalnya kita pakai cara yang value investing ya memang agak lama Pak, dan namanya saham itu kadang naik ya, memang dari 6.000 ke 8.000 itu kan cepet banget naiknya itu, lebih dari 20% dalam waktu yang juga sangat singkat. Sangat wajar jika dia cooling down dulu. Cooling down itu turun dulu sebentar karena ada orang-orang yang itu tadi nyangkut di harga atas, tapi oh ini mumpung lagi naik nih, kita jual dulu gitu. Tapi mentok lagi di harga tertentu di 7.000 itu, ancang-ancang lagi, nanti setelah itu naik lagi. Perkiraan sih, ini kan memang bulan September ini harusnya sih fase-fase terakhir dari PPKM ya, harusnya. Nanti mulai bulan Oktober ya, masa iya sih masih dilanjutin gitu pembatasan itu. Nah, barulah pada saat Oktober itu bulan depan kondisi pasar sudah lebih baik, baru saya pikir INKP dan juga saham-saham lain yang juga memang sebenarnya fundamentalnya dia bagus, valuasinya juga murah, termasuk tadi BBTN mungkin, baru dia akan pelan-pelan akan naik lagi gitu loh. Tapi untuk September ini belum terjadi karena sentimen di luar sana juga masih ada tapering apa segala macam. Lalu ada cerita Evergrande juga ya kan, segala macam. Tapi nanti pada Oktober harusnya kondisinya udah lebih baik, udah berbeda. Barulah saya pikir INKP akan naik lagi ke 8.000 itu, dan kali ini tembus. Jadi 8.000 itu tembus, habis itu ya udah terus sampai mungkin bisa sampai 10.000. Pada tahun kemarin pun sama ya, INKP itu dia agak lama itu di harga 9.000-an sekian. Tapi begitu dia tembus 10.000, cepat dia naiknya sampai 14.000. Jadi saya sendiri nggak cuma untuk INKP, tapi untuk semua saham-saham yang saat ini kita pegang, kita nggak bisa berharap bahwa dalam jangka pendek ini mereka akan langsung naik banyak, enggak. Memang harus nunggunya sampai akhir tahun nanti Pak. Karena biasanya pas akhir tahun nanti itu ada sentimen window dressing dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau misalnya ada saham turun-turun lagi, ya itulah waktunya untuk akumulasi. Jadi pada saat nanti bulan November Desember, jangan sampai kita masih punya sisa cash yang nganggur.
pada saat itu semua uang cash harus sudah dibelanjakan, gitu. Tapi kan sama seperti saya bilang, ketika kita beli hari ini ya jangan berharap besok langsung profit, tidak. Hari ini kita masih tahap-tahap akumulasi saham-saham yang harganya belum naik banyak, nanti akhir tahun panennya, seperti itu. Sudah cukup Pak Aldi?